Tingkatan para sufi. Dalam tasawuf dikenal istilah makom atau tingkat spiritual yang berbeda-beda bagi setiap orang tergantung kematangan dan kedewasaan jiwa seseorang dipandang dari sudut ilmu hakikat. Begitu juga para sufi atau penekun jalan spiritual juga memiliki makom yang berbeda-beda. Makom ini seperti sebuah piramida. Semakin tinggi makom spiritual, maka akan semakin sedikit pula orang yang bisa mencapainya, dikarenakan jalan spiritual adalah sebuah jalan yang sukar, rumit, dan mendaki serta penuh godaan dan onak. Syekh Abu Hasan Ali Hujuwiri dalam kitabnya yang berjudul Kasyf al-Mahjub mengatakan bahwa wali akhyar ada sebanyak 300 orang, wali abdal sebanyak 40 orang, wali abrar sebanyak 7 orang, wali autad sebanyak 4 orang, wali nuqoba sebanyak 3 orang, dan wali khutub dan ghaut hanya ada 1 orang untuk satu zaman. Sedangkan menurut Syekhul Akbar Muhyiddin Ibn al-Arabi dalam kitabnya Al-Futuhat Al-Makkiyah, jumlah wali beserta tingkat dan kedudukannya sangat banyak dan tidak terbatas. Namun sedikitnya terdapat 9 tingkatan yang secara garis besar dapat diringkas sebagai berikut. 1. Wali kutub al-aqtab atau wali kutub al-gaut. Wali yang paripurna. Kutub artinya sumbu, poros atau tiang. Wali kutub adalah manusia sempurna, insan kamil, yang memimpin hierarki suci spiritual manusia dalam satu masa, namun keberadaannya tidak diketahui oleh manusia. Ia memimpin dan menguasai wali di seluruh dunia. Jumlahnya hanya 1 orang dalam setiap masa. Jika wali ini wafat, maka wali kutub lainnya yang akan menggantikannya. Yang pernah menduduki jabatan ini menurut Ibn al-Arabi antara lain Syekh Abdul Qadir al-Jailani, Syekh Jalaluddin Rumi, Syekh Abu Hasan As-Sazili, Syekh Muhammad Bahauddin An-Naqsabandi, dan lain-lain, termasuk Ibn Arabi sendiri. 2. Wali Aimah, pembantu wali kutub. Posisi mereka akan menggantikan wali kutub jika wafat. Jumlahnya 2 orang dalam setiap masa. Seorang bergelar Abdur Rabi, bertugas menyaksikan alam malakut, dan lainnya bergelar Abdul Malik, bertugas menyaksikan alam malaikat. 3. Wali Autad, jumlahnya ada 4 orang, berada di 4 wilayah penjuru mata angin, yang masing-masing menguasai wilayahnya. Pusat wilayahnya berada di Ka'bah. Kadang dalam wali Autad ada juga yang wanita, mereka bergelar Abdul Hayy, Abdul Alim, Abdul Qadir, dan Abdul Murid. 4. Wali Abdal. Abdal berarti pengganti. Dinamakan demikian karena jika meninggal di suatu tempat, mereka akan menunjuk penggantinya. Wali Abdal ada di setiap benua. Fungsinya adalah sebagai penjaga keseimbangan di dunia. Jumlah wali Abdal sebanyak 7 orang yang menguasai ke-7 iklim. Muhyiddin Ibn al-Arabi mengaku pernah melihat dan bergaul baik dengan ke-7 wali Abdal di Makkatul Mukarramah. 5. Wali Nuqoba. Jumlah mereka sebanyak 12 orang dalam setiap masa. Allah memahamkan kepada mereka tentang hukum agama. Mereka akan segera menyadari terhadap semua tipuan hawa nafsu dan iblis. Jika wali Nuqoba melihat bekas telapak kaki seseorang di atas tanah, mereka mengetahui apakah itu jejak orang alim atau bodoh, orang baik atau orang tidak baik. 6. Wali Nujaba. Jumlahnya mereka sebanyak 8 orang dalam setiap masa. 7. Wali Huwariyun. Wali Hawariyun berasal dari kata hawari yang berarti pembela. Ia adalah orang yang membela agama Allah. Pada zaman Nabi Muhammad SAW yang menjadi wali hawari adalah Zubair ibn al-Awwam. Allah menganugerahkan kepada wali Hawariyun ilmu pengetahuan, keberanian, dan ketekunan dalam beribadah. 8. Wali Rajabiyun. Dinamakan demikian karena karomahnya muncul selalu dalam bulan Rajab. Jumlah mereka sebanyak 40 orang. Terdapat di berbagai negara dan antara mereka saling mengenal.
Wali Raja Bion dapat mengetahui batin seseorang. Mereka bisa menyaksikan peristiwa gaib. Berbagai rahasia kebesaran Allah tersingkap baginya. Meski mengetahui pengetahuan batin, namun mereka hidup seperti orang biasa lainnya. 9. Wali Khatam. Khatam berarti penutup. Jumlahnya hanya 1 orang dalam setiap masa. Wali Khatam bertugas menguasai dan mengurus wilayah kekuasaan umat Nabi Muhammad SAW. Jumlah para aulia yang berada dalam manzilah-manzilah berbagai lapisan langit ada 356 sosok yang terbagi dalam jumlah 300, 40, 7, 5, 3, dan 1, sehingga jumlah keseluruhannya adalah 356 tokoh. Sesuai dengan jumlah hari dalam setahun. Sedangkan menurut Syekh Al-Akbar Muhyiddin Ibn Arabi, jumlah keseluruhan aulia yang telah disebut di atas sampai berjumlah 589 orang. Di antara mereka ada 1 orang yang tidak mesti muncul di setiap zaman, yang disebut sebagai Al-Khatamul Muhammadi, sedangkan yang lain senantiasa ada di setiap zaman, tidak berkurang dan tidak bertambah. Manusia abadi Khidir. Salah satu sosok penting dalam tasawuf adalah Nabi Khidir, yang kisahnya tertulis dalam surah Al-Kahfi ayat 66-82. Khidir dijelaskan dalam Al-Quran sebagai hamba Allah yang saleh, serta memiliki kebijaksanaan agung atau pengetahuan mistik. Khidir memiliki pengetahuan ruhani yang langsung berasal dari Allah, sehingga Nabi Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk belajar kepadanya, meskipun kemudian akhirnya Nabi Musa alaihissalam ternyata tidak sanggup untuk mempelajari ilmu dari Khidir tersebut. Khidir mengetahui ilmu laduni, ilmu yang bukan berasal dari dunia ini, dan berbagai rahasia alam semesta dan alam gaib, serta memiliki keistimewaan berupa hidup yang abadi seperti halnya Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Idris alaihissalam. Ada banyak hadis yang mengisahkan tentang Khidir. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Al-Zuhud, bahwa Nabi Muhammad SAW pernah berkata bahwa Nabi Ilyas dan Nabi Khidir bertemu setiap 2 tahun sekali dan menghabiskan bulan Ramadan di Yerusalem. Hadis dari Imam Bukhari juga menyatakan bahwa apabila Khidir duduk di atas jerami yang sudah kering, maka jerami itu akan hidup dan berubah menjadi hijau kembali. Imam An-Nawawi juga mengatakan bahwa Khidir dahulunya adalah putra seorang raja. Nabi Muhammad SAW juga pernah bertemu dengan Khidir dengan disaksikan oleh sahabat Anas radhiyallahu anhu. Hadis dari Imam Muslim juga mengatakan bahwa kelak Khidir akan muncul dan berhadapan dengan Dajjal di akhir zaman. Sebuah riwayat lain yang diriwayatkan oleh Ibn Asakir dari Abu Ar-Razi Zur'a, di mana ia sempat bertemu Khidir 2 kali. Sekali di masa mudanya dan kali yang kedua di usia tuanya, tetapi ia melihat Khidir sendiri tidak berubah sedikit pun. Khidir digambarkan sebagai seorang pria yang memiliki penampilan dewasa muda, tetapi memiliki janggut putih dan panjang. Khidir adalah sosok nabi misterius dan pengembara abadi. Rijabul Ghaib atau manusia misteri adalah orang yang meskipun tubuhnya hidup di dunia, namun jiwanya membumbung hingga ke alam malakut. Dikatakan bahwa hanya ada 10 Rijalul Ghaib di dunia ini. Ada yang mengatakan bahwa nama asli Khidir dulunya adalah Balya bin Malkan. Dia sudah hidup di zaman Raja Iskandar Zulkarnain. Sosok raja dalam Al-Quran yang seringkali dianggap juga sebagai Alexander the Great, penakluk dari Makedonia yang hidup pada tahun 356 hingga 323 sebelum Masehi. Riwayat tentang Khidir terus membentang setidaknya selama hampir 2400 tahun. Dalam tasawuf, Khidir memegang posisi penting karena dia dianggap sebagai mata rantai dalam ilmu tasawuf yang bisa menerima pencahayaan ilmu dari Allah secara langsung. Khidir adalah pemberi baiat bagi orang-orang yang berjalan di jalan spiritual menuju Tuhan. Khidir dianggap sebagai lambang dari pengetahuan misteri itu sendiri. Khidir juga dianggap sebagai guru kaum sufi, sekaligus pemimpin spiritual dalam hierarki suci para wali. Selain Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Muhammad SAW, ada banyak sahabat, tabi'in, orang saleh dan kaum sufi yang pernah bertemu dengan Khidir melewati dari zaman ke zaman. Di antaranya adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Umar bin Abdul Aziz, Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani,
Muhammad Syah An-Naqsabandi, Abdul Hasan Asyadzali, Abdul Hakim At-Tarmuzi, Al-Walid bin Abdul Malik bin Marwan, Ibrahim At-Taimi, Ibrahim Al-Kawash, Bishir Al-Hafi, Abdul Malik At-Tabari, Abu Bakar Al-Kattani, Abu Abbas Al-Qashab, An-Nuri, Abdul Suud bin Shibli, Abu Abdullah Al-Quraisy, Abdul Abbas Al-Arabi, dan lain-lain. Dari segi ilmu metafisika, memiliki tubuh jasmani yang berusia sangat panjang atau bahkan abadi bukanlah hal yang mustahil. Hakikat sejati dari ruh adalah percikan sinar Tuhan. Dan karena Tuhan adalah abadi, maka begitu pula roh adalah abadi. Dan bagi manusia yang sudah mencapai kesadaran tunggal dengan Tuhan, maka atom jasmaniahnya akan bersenyawa dengan atom rohaniah yang memiliki getaran yang tinggi dan murni, sehingga proses penuaan sel-sel dalam tubuh jasmaninya akan melambat atau bahkan terhenti.